Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang dan Panitia International Conference on Education, Teacher Training and Professional Development beserta peserta konferensi yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan makalah dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Digital Interaktif untuk mengembangkan keterampilan menyimak mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, mengapa model ini perlu dikembangkan dan dilihat efektivitasnya? Nah, ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, keterampilan menyimak itu memang merupakan satu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, yaitu keterampilan menangkap makna, memahami isi pesan yang disampaikan secara lisan oleh penutur, bahkan sampai bagaimana cara memahami struktur atau menangkap ciri-ciri teks yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh orang lain. Karena sifatnya yang reseptif tadi, banyak yang mengatakan bahwa keterampilan menyimak itu merupakan sebuah keterampilan yang sifatnya misterius. Nah, mengapa dikatakan misterius selain tadi sifatnya reseptif? Karena keterampilan itu atau kegiatan itu lebih banyak dilakukan melalui proses berpikir atau di dalam otak manusia. Nah, itu. Jadi, ketika seseorang menangkap pesan yang disampaikan secara lisan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu lebih banyak ada di dalam pikiran penyimak. Nah, oleh karena itu, kegiatannya tidak bisa diketahui secara kasat mata. Nah, oleh karena itu tadi ada yang mengatakan bahwa kegiatannya secara misterius, ya, dilakukan secara misterius. Misalnya ketika seseorang mendengarkan atau menyimak berita. Nah, pada waktu itu memang bisa kita lihat aktivitas fisiknya, misalnya saja pandangan mata itu mengarah pada penyampai berita. Akan tetapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan ketika seseorang itu berusaha untuk memahami isi beritanya. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi bahwa keterampilan menyimak itu bersifat misterius gitu ya. Nah, ini. Nah, bahkan yang dilakukan oleh penyimak tidak cukup hanya bisa menangkap informasi secara eksplisit yang disampaikan oleh penutur. Penyimak juga harus melakukan kegiatan menginterpretasi, memaknai isi pesan yang disampaikan oleh penutur, bahkan sampai dengan melakukan kegiatan mengevaluasi, menilai apakah informasi yang disampaikan penutur itu benar atau salah, didukung oleh fakta atau informasi pendukung yang akurat dan juga bisa diterima oleh akal sehat. Nah, itu juga harus dilakukan oleh penyimak. Nah, dengan demikian bisa kita ketahui bahwa yang lebih banyak beraktivitas ketika seseorang menyimak itu adalah pikirannya. Nah, karena ciri-ciri yang khas tadi, maka pembelajaran menyimak itu juga memiliki kekhasan. Apa saja kekhasannya? Nah, kekhasan itu terlihat pada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya tidak sekedar melatih atau mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menangkap pesan,
melainkan juga sampai pada menginterpretasi, menalarkan, sampai pada menilai, bahkan bisa mengembangkan hasil-hasil simakannya tadi untuk keperluan-keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Nah, itu dari segi tujuannya. Nah, kemudian bahan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran menyimak juga khas. Karena apa? Itu bahan-bahan yang diperlukan itu berupa tuturan lisan. Nah, karena tuturan lisan, maka memerlukan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan. Nah, media apa saja yang bisa digunakan? Nah, media-media yang sifatnya itu bisa merekam tuturan lisan, misalnya saja video, rekaman video, tape recorder atau rekaman audio. Bahkan sekarang ini dengan berkembangnya teknologi informasi juga bisa digunakan media yang sifatnya digital, ya, seperti internet, kemudian juga web meeting. Nah, ini ya, bisa juga menggunakan teleconference atau dalam bentuk teleconference menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Nah, itu kekhasannya. Nah, kegiatannya juga khas karena apa? Nah, karena menggunakan media-media yang sifatnya itu rekaman, kemudian media video. Nah, oleh karena itu di dalam melaksanakan pembelajaran itu dosen juga harus lebih banyak berperan untuk memandu aktivitas belajar mahasiswa, baik itu dalam memandu, memutar atau menayangkan videonya maupun memandu kegiatan berlatihnya atau latihannya, bahkan sampai dengan evaluasinya. Nah, itu tadi yang merupakan ciri khas pembelajaran menyimak yang berbeda dengan pembelajaran keterampilan berbahasa yang lain. Bahkan ciri khas yang sangat dominan itu adalah keterampilan atau kegiatan menyimak itu sebenarnya tidak bisa diulang-ulang agar bisa melatih keterampilan mengingat, keterampilan menangkap informasi dengan cepat dan mengingat informasi dengan cepat pula. Nah, itu. Sehingga kalau misalnya tidak dipandu oleh dosen, kadang yang dilakukan, wah ini kan bisa diputar berulang-ulang sehingga boleh dilakukan secara pelan-pelan saja, terus nanti bisa diulang. Seperti halnya kalau kita membaca teks tulis. Nah ini tidak bisa kalau kita berlatih melakukan kegiatan menyimak. Nah, oleh karena itu selama ini yang dilakukan itu adalah dosen hadir bersama mahasiswa atau boleh dikatakan dalam bentuk pembelajaran sinkronos gitu ya. Nah, karena sifatnya yang sinkronos tadi, maka ini juga kurang memberikan latihan atau pengembangan kemandirian mahasiswa dalam belajar. Nah, karena perkembangan teknologi yang bisa atau membuka peluang untuk memberi kesempatan mahasiswa itu belajar secara mandiri, maka muncullah pemikiran untuk mengembangkan model pembelajaran digital tapi interaktif, sehingga dinamai model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak yang bisa dipendekkan menjadi PDIKM gitu ya, PDIKM. Nah, itulah oleh karena itu model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak itu dikembangkan. Nah, bagaimana proses pengembangannya? Ini memang untuk mengembangkan model itu diperlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Bahkan ini nanti masih bisa dilakukan lagi untuk menguji efektivitasnya secara lebih luas. Nah, ini ya. Nah, proses yang dilakukan ini sudah tahap kedua, karena tadi ada dilakukan selama 2 tahun dibagi menjadi 2 tahap. Tahap
pertama atau tahun pertama itu baru mengembangkan model. Modelnya masih bersifat hipotetik. Kegiatan yang dilakukan mulai dari studi pendahuluan atau analisis kebutuhan, yaitu untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan bahan yang dikembangkan untuk membuat model atau mendesain model pembelajaran menyimak interaktif. Nah, itu kegiatan itu dilakukan melalui pembentukan tim, ya, membentuk tim yang terdiri atas pakar, kemudian praktisi yaitu dosen dan mahasiswa untuk memperoleh masukan-masukan apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak. Nah, hasilnya berupa profil kebutuhan pembelajaran menyimak. Nah, profil kebutuhan inilah nanti yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan lingkungan pembelajaran menyimak yang diperlukan, kemudian memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, dengan begitu nanti desain yang dikembangkan itu harapannya bisa lebih sesuai dengan kondisi dan lebih variatif. Nah, itu dengan memanfaatkan media digital secara interaktif. Nah, jadi berdasarkan hasil studi pendahuluan itu dikembangkanlah atau disusunlah desain model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak. Nah, tahap berikutnya itu mengembangkan materi. Jadi setelah disusun desainnya, kemudian dikembangkan materinya. Materi yang dikembangkan itu terdiri atas materi jenis-jenis teks yang diwujudkan dalam bentuk video, kemudian audio dilengkapi dengan PPT, ya. Kemudian juga teks tulis, bahkan juga ilustrasi yang menggambarkan atau membantu pemahaman teks tulis ini. Nah, bahan-bahan tersebut itu kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan latihan. Nah, bahan yang berupa video, audio maupun PPT itu diunggah ke dalam YouTube untuk yang video dan juga video. Kemudian yang PPT dilengkapi video itu juga diunggah ke YouTube. Tapi bisa juga kalau misalnya tidak diunggah ke YouTube, bisa juga diintegrasikan dengan LMS yang tersedia di masing-masing instansi atau institusi yang ada. Nah, itu begitu juga dengan bahan-bahan latihannya. Dengan kata lain, ini diperlukan kegiatan menginput bahan kajian yang sudah disiapkan tadi ke dalam berbagai platform yang ada. Itu. Nah, bahan-bahan tersebut setelah disiapkan dilengkapi dengan panduan manualnya, diuji atau divalidasi oleh pakar pembelajaran dan pakar media serta pakar IT. Nah, hasilnya berupa desain dan model yang masih bersifat hipotetik, ya, model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak yang masih bersifat hipotetik. Nah, itu dihasilkan pada tahun pertama. Agar diperoleh hasil yang memang terlihat atau untuk mengetahui efektivitasnya, maka dilakukan uji efektivitas. Ini dilakukan pada tahun kedua. Nah, uji efektivitas itu dilakukan di perguruan tinggi di satu kelas, ya, diterapkan modelnya di dalam proses pembelajaran menyimak yang terintegrasi dengan
pembelajaran keterampilan berbahasa reseptif, tetapi ini hanya untuk melihat model pembelajaran menyimaknya. Hasilnya dianalisis, kemudian disempurnakan produknya, maka jadilah model atau produk model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak yang sebenarnya ini masih perlu didiseminasikan secara luas. Nah, itu metode yang digunakan untuk mengembangkan model ini. Nah, model pembelajaran digital interaktif keterampilan menyimak itu bisa dikategorikan ke dalam atau diklasifikasikan ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi teks multimodal, tahap konstruksi pengetahuan, dan tahap komunikasi serta evaluasi. Nah, pada tahap orientasi, kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan awal melalui aplikasi web meeting. Bisa juga melalui LMS yang tersedia di masing-masing instansi atau universitas tempat kegiatan pembelajaran dilakukan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran serta memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu perlu disampaikan apa sebenarnya manfaat pembelajaran yang dilakukan, baik untuk pengembangan pengetahuan maupun untuk kebutuhan pengembangan diri mahasiswa, baik saat ini maupun di masa yang akan datang ketika mahasiswa itu sudah lulus dari perkuliahan itu. Nah, kemudian juga disampaikan strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Nah, ini perlu dilakukan pada tahap orientasi. Setelah dilakukan orientasi, ini dilakukan eksplorasi teks multimodal. Nah, teks multimodal yang dimaksudkan itu tadi teks yang sudah diunggah ke dalam media digital yang sudah disiapkan tadi. Nah, kegiatan yang dilakukan itu adalah menyimak tayangan teks multimodal. Nah, tentunya ini tidak dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya ini harus dilakukan secara bergiliran. Maksudnya bergiliran itu mungkin pertama dilakukan, ditayangkan teks yang berbentuk video. Pada latihan berikutnya nanti teks yang berbentuk audio. Pelatihan berikutnya lagi teks yang berbentuk teks tulis yang dilisankan secara langsung. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga teks tulis yang disampaikan melalui konferensi, ya, web meeting. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tidak dilaksanakan satu kegiatan, melainkan ini bertahap-tahap, berkali-kali, ya. Nah, dilakukan pada kegiatan berikutnya, kegiatan selanjutnya lagi, dan seterusnya. Nah, setiap teks yang ditayangkan itu disertai dengan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, latihan ini bisa ditekankan pada pemahaman isi, ya. Tadi karena sifatnya reseptif itu ditekankan pada pemahaman isi. Nah, pemahaman isi yang dilatihkan itu mulai dari tingkatan yang paling mudah sampai dengan yang tinggi. Boleh dikategorikan dalam beberapa tingkatan. Pertama, misalnya mengidentifikasi atau mengenali informasi-informasi yang secara eksplisit disampaikan oleh penutur. Nah, berikutnya agak sedikit meningkat kemampuan berpikir yang dituntut untuk dilakukan oleh penyimak untuk mengerjakan latihan itu, yaitu tingkatan menginterpretasi isi. Nah, menginterpretasi isi ini memang dilakukan oleh penyimak dengan cara memahami isi pesan yang disampaikan secara eksplisit atau literal maupun yang implisit. Atau yang implisit itu yang tidak diungkapkan secara langsung. Dengan demikian
penyimak itu perlu melakukan interpretasi, perlu melakukan pemaknaan terhadap informasi yang disampaikan secara eksplisit, bahkan sampai kegiatan menalarkan, yaitu menganalisis, mensintesis isinya, atau membuat simpulan-simpulan, kemudian mengevaluasi isinya, bahkan sampai dengan mengkreasi, ya, mengkreasi. Misalnya saja memunculkan ide-ide baru dari apa yang disimak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan mengkonstruksi pengetahuan. Nah, kegiatan mengkonstruksi pengetahuan itu dipandu dengan tugas-tugas yang sifatnya itu mengarahkan mahasiswa untuk membangun konsep berdasarkan teks yang disimak. Nah, misalnya saja mahasiswa dipandu untuk memahami struktur teksnya. Nah, kemudian memahami ciri-ciri bahasa teksnya. Nah, dengan mengkonstruksi itu harapannya mahasiswa bisa memahami atau bisa merumuskan sendiri struktur teks itu berdasarkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa tadi. Misalnya saja dengan memahami tahapan-tahapan atau bagian-bagian teks, ya, ide-ide pokok yang disampaikan pada bagian-bagian teks, bagian pembuka, bagian inti, bagian penutup, apa isinya. Dari situ nanti harapannya bisa dikonstruksi struktur teksnya. Nah, itu dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau oleh penyimak. Begitu juga dengan ciri-ciri bahasanya. Latihan-latihan yang dikembangkan atau yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu mengarah pada pengenalan atau mengidentifikasi bahasa atau ciri-ciri bahasa yang dominan yang dipakai oleh penutur ketika menyampaikan pesannya kepada penyimak. Nah, itu. Nah, kemudian diakhiri dengan simpulan-simpulan mengenai ciri-ciri setiap teks yang disimak oleh penyimak. Nah, dengan begitu mahasiswa nanti akan terus-menerus berlatih mengkonstruksi pengetahuan yang dipelajarinya, bukan diberi, melainkan dikonstruksi. Hasil belajarnya tadi disampaikan atau dikomunikasikan kepada temannya, kepada mahasiswa lain melalui kegiatan presentasi. Nah, oleh karena itu kegiatan ini bisa dilakukan dalam bentuk diskusi. Jadi meskipun menyimak itu sifatnya individual, tapi kegiatannya bisa secara kelompok melalui kegiatan berdiskusi. Nah, dalam diskusi itu ada kegiatan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, karena ada tanya jawab, maka penyimak atau mahasiswa yang menyimak tadi otomatis juga harus melakukan evaluasi. Nah, dengan demikian evaluasi tidak harus dilakukan hanya oleh dosen, melainkan bisa juga dilakukan oleh sesama mahasiswa atau peer assessment gitu ya, mengevaluasi temannya. Hasil evaluasinya disampaikan dan dilanjutkan dengan kegiatan memberikan masukan. Nah, dengan demikian tidak cukup hanya berhenti pada evaluasi, melainkan juga harus mengkreasi, karena harus menyampaikan saran-saran atau perbaikan, saran-saran perbaikan. Nah, dengan demikian setiap mahasiswa juga akan berlatih melakukan kegiatan berkreasi atau mengkreasi ide untuk bisa memberikan masukan. Jadi tidak cukup hanya mengevaluasi kemudian memberikan kritik, tapi harus bisa memberikan saran-saran perbaikan. Nah, kalau itu dilatih secara terus-menerus, maka nanti mahasiswa akan terbiasa melakukan kegiatan itu, atau dengan kata lain akan terampil melakukan kegiatan itu. Oleh karena itu kegiatan itu diakhiri dengan kegiatan refleksi dan tindak lanjut tadi. Nah, itulah model pembelajaran yang dikembangkan melalui penelitian selama 2 tahun ini. Nah, bagaimana efektivitasnya? Ternyata model yang dikembangkan ini, model PDIKM ini efektif untuk mengembangkan keterampilan
tadi mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menalarkan informasi penting yang disampaikan secara lisan. Nah, kemudian mengonstruk pengetahuan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks multimodal. Tadi karena yang dilatihkan adalah teks multimodal, tidak hanya satu teks gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah menanamkan kemandirian dalam belajar, menumbuhkan kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan pengembangan keterampilan menyimak secara mandiri. Jadi dari kreasi-kreasi, saran-saran yang disampaikan tadi ternyata bisa ditindaklanjuti dalam bentuk mengembangkan model latihan keterampilan menyimak secara mandiri. Maksudnya dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Menumbuhkan keberanian untuk memberikan kritik dan saran kepada orang lain, yaitu kepada temannya. Nah, itu hasil yang diperoleh dari model PDIKM itu. Nah, jadi itu maka bisa disampaikan bahwa melalui tahapan orientasi, mahasiswa bisa memahami skemata pengetahuan yang dipelajari. Melalui kegiatan eksplorasi, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan meresepsi isi berbagai teks. Kemudian melalui kegiatan mengonstruksi, mahasiswa belajar merumuskan sendiri pengetahuan yang diperoleh sehingga pengetahuan yang didapat lebih bermakna. Dan melalui komunikasi, mahasiswa belajar mengevaluasi serta menyampaikan idenya kepada orang lain. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka model PDIKM ini boleh dikatakan merupakan jawaban terhadap kebutuhan pembelajaran di era digital saat ini. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu peserta untuk mendengarkan, untuk mengikuti sajian yang hanya sekelumit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.